Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Quran, pada silaturahmi kali ini judul kita adalah fenomena ayat Al-Quran tentang energi, atau teks ayat Al-Quran yang menceritakan dirinya ada energi. Ya, kita ingin melihat teks ayat yang langsung menyentuh energi kalamullah, tentu di sini energi firman Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita paling tidak ada 3 ayat ya yang kita dapatkan. Nanti sahabat Quran bisa jadi lebih banyak dari 3 ayat ini. Silahkan sama-sama kita mencari tentunya. Yang pertama dalam surat Al-Ankabut ya. Al-Ankabut ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Seandainya Al-Quran ini diturunkan kepada gunung itu akan tunduk lalu dia hancur, terbelah dan hancur gunung itu karena dia takut kepada Allah. Demikianlah perumpamaan yang Allah buat untuk manusia agar manusia itu berpikir. Jadi memang ini pengandaian. Seandainya saja Al-Quran diturunkan pada gunung, ternyata kan tidak diturunkan pada gunung. Nah, tapi pengandaian ini watilkal amsaluna la'allahum yatafakkarun, agar manusia berpikir. Salah satu ya hasil dari temuan berpikir ini berarti Al-Quran itu, firman Allah itu mengandung kekuatan dahsyat. Jika seandainya diturunkan kepada gunung, gunung akan tunduk, akan hancur karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Ini memang sindiran sebenarnya pada orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran, bahwa hati mereka begitu keras, padahal gunung saja. Di Arab itu kan gunung kan batu, itu bukan tanah. Bebatuan yang keras itu kalau menerima Al-Quran itu akan hancur, akan tunduk gitu kan, karena energi tadi. Nah, kenapa manusia tidak tunduk, tidak hancur hatinya, nggak takut sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu jika difisikkan, energi itu bisa menghancurkan gunung. Ini kalau bagi kami pribadi ini sudah cukup nih, bahwa Al-Quran ini adalah benar-benar energi ilahiyah. Yang kedua surat Ar-Ra'd ya, ayat 31 kalau nggak salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu au quti'at bihil ardu au kulima bihil mauta. Jika ada bacaan ini bisa menghancurkan gunung, sayyirat bihil jibalu au quti'at bihil ardu, dan membelah bumi,
au kulima bihil mauta, dan menghidupkan orang yang sudah mati, maka bacaan itu ada Al-Quran. Jadi energi Al-Quran itu seandainya diturunkan kepada gunung, maka gunung itu akan hancur. Dan jika diterima oleh bumi, bumi ini akan terbelah. Dan orang mati jika menerima energi Al-Quran itu, dia bisa hidup kembali. Ini kan cerita orang-orang kafir, ini kan banyak tuntutan kepada Nabi. Nabi Muhammad, kalau engkau bisa dengan Al-Quran itu bisa menghancurkan gunung, membelah bumi, dan bisa menghidupkan orang mati, kami akan beriman, gitu kan salah. Tapi tetap aja yang namanya orang kafir itu, seandainya Al-Quran ini, energinya Al-Quran ini diturunkan pada gunung lalu dia menyelesaikan gunung itu hancur, dia tetap gak akan percaya, gak akan beriman. Atau membelah bumi, atau menghidupkan orang mati, tetap. Seperti Nabi Isa yang mampu menghidupkan orang yang mati dengan energi ilahiyah, tetap saja mereka tidak beriman. Yang ketiga, ini ayat yang jelas-jelas menyebutkan energi, itu surat Kahfi Kahfi ayat 39. Masya Allah la quwata illa billah. Jadi dengan kehendak Allah, sungguh kehendak Allah itu, kehendak itu kan semacam ada pergerakan dari pergerakan dan pergeseran dan perubahan dari tidak ada menjadi ada, itu karena ada kehendak Allah. Dari tanaman atau musim kering menjadi musim hijau, musim hujan, itu kehendak Allah. Dari mungkin yang sesuatu yang megah menjadi hancur, perkampungan, bencana alam, itu kehendak Allah. Itu ada kekuatan kehendak itu. La quwata illa billah, dan tidak ada energi kecuali energi Allah. Nah, ini saya rasa sangat jelas bahwa teks ayat tentang energi, bahwa Al-Quran itu adalah energi, dia tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Energi kalamullah itu seperti hukum kekekalan energi, ini cukup jelas. Artinya la raiba fihi hudalil muttaqin. Tak perlu lagi kita meragukan, tidak ada keraguan tentang energi tersebut. Dan jika kita tidak ragu, insya Allah ini akan menjadi petunjuk bagi kita yang sedang menuju makom ketakwaan. Demikian sahabat Quran.